wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri, Dian Pratiwi. Selanjutnya ada Rizka Khairani, kemudian Muhammad Hidayatullah, dan yang terakhir ada Atika Sri Anggraini. Yang mana pada kesempatan kali ini kami akan menyelesaikan laporan arus kas pada Senul Corporation, yang mana di sini kami akan menyelesaikannya menggunakan metode langsung dan juga metode langsung untuk mencari laporan arus kas pada Senul Corporation untuk tahun 31 Desember 2021. Adapun yang kami perlukan di sini, yang pertama itu ada laporan posisi keuangan komparasi, karena di sini yang dicari laporan arus kas untuk tahun 2021, maka kami memerlukan laporan posisi keuangan tahun 2020 dan juga laporan posisi keuangan tahun 2021. Selanjutnya yang diperlukan ialah laporan laba rugi untuk tahun yang berjalan, yakni laporan laba rugi untuk tahun 2021. Selanjutnya itu ada informasi tambahan yang akan mendukung dalam hal penyusunan laporan arus kas pada Senul Corporation. Untuk langkah yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Hidayatullah mengenai perubahan saldo pada laporan posisi keuangan 2020 dan juga laporan posisi keuangan 2021. Kepada Muhammad Hidayatullah, saya persilahkan. Baik, terima kasih Dian Pratiwi. Saya akan menjelaskan perubahan saldo pada laporan posisi keuangan per 31 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2021. Di sini pada aset berupa kas sebesar $68.900 di tahun 2021 dan di tahun 2020 sebesar $53.700. Itu langsung dikurangin dan mendapatkan hasil dan untuk selanjutnya piutang dagang sebesar 89.200 di tahun 2021. Dan untuk 31 Desember di 2020-nya sebesar $85.400. Untuk selanjutnya persediaan sebesar $145.800. Dan untuk 31 Desember 2020-nya $132.700. Selanjutnya investasi jangka panjang 0 di 2021 dan investasi jangka panjang di 31 Desember 2020 sebesar $45.000. Dan untuk selanjutnya yaitu tanah sebesar $105.500 di 2021. Dan untuk 31 Desember 2020 itu sebesar 0.
Untuk peralatannya di 31 Desember 2021 sebesar $210.800. Untuk 31 Desember 2020 peralatannya sebesar $185.600. $185.600. Serta pada 31 Desember 2021 akumulasi penyusutan peralatannya sebesar 52.800 dan 31 Desember 2020-nya sebesar $45.100. Minus $45.100. Dan langsung dihitung semua totalnya di 31 Desember 2020 sebesar $567.400 dan di tahun 2020 sebesar $457.300. Dan selanjutnya liabilitas dan ekuitasnya berupa utang dagang sebesar di tahun 2021 sebesar $104.300. Dan untuk di tahun 2020-nya sebesar $100.200. Dan selanjutnya adalah beban akrual yang berkaitan dengan beban operasi. Di tahun 2021 sebesar $15.200. Dan untuk di 2020-nya sebesar $14.300 dan mengalami peningkatan. Untuk utang dividennya di tahun 2021 sebesar $12.000. Dan di 31 Desember 2020 utang dividennya sebesar $10.000. Untuk 31 Desember 2021 modal saham biasanya dengan nilai nominal $11 per lembar yaitu $55.000. Dan untuk di 31 Desember 2020 modal saham biasanya sebesar $50.000. Dan untuk agio saham biasa yaitu di 31 Desember 2021 sebesar $200.000. Untuk di tanggal 31 Desember di 2020 agio saham biasanya sebesar $100.000. Serta saldo labanya di 31 Desember 2021 adalah $180.900. Dan 31 Desember 2020 saldo labanya adalah $182.800.
dan mengalami penurunan. Serta masing-masing total dari 31 Desember 2021-nya di liabilitas dan ekuitasnya sebesar $567.400 dan di 2020 adalah $457.300. Izin ada sedikit kesalahan pada akumulasi penyusutan peralatan di tahun 31 Desember 2021 minus 52.800 dan di tahun 2020 minus 45.100 itu mengalami penyusutan peralatan. Akan tetapi pada penghitungan sebenarnya 52.800 itu dikurangi 45.100 dan mengalami perubahan yang menghasilkan $7.700. Melanjutkan penjelasan dari Muhammad Hidayatullah, bagaimana cara menyusun laporan arus kas. Untuk langkah yang pertama di sini, ketika kita ingin menyusun laporan arus kas, kita wajib menuliskan nama perusahaannya, yakni Snul Corporation. Nama perusahaan wajib untuk dibuat agar asumsi dasar dalam akuntansi itu tidak terlanggar, yakni economic entity. Selain itu juga laporan keuangan itu harus jelas perusahaan apa. Selanjutnya itu judulnya berupa laporan arus kas, dan yang terakhir itu untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021. Dalam menyusun suatu laporan arus kas, ini terdapat dua metode, yakni metode langsung dan juga metode tidak langsung. Yang membedakan adalah dari cara mendapatkan kas bersih dari aktivitas operasi. Jika metode tidak langsung, perhitungannya dengan cara laba bersih yang ada pada laporan laba rugi diubah ke kas bersih yang berbasis cash basis. Yang mana ketika kita ingin mengubah laba bersih yang berbasis akrual menjadi cash basis, itu diperlukan berbagai penyesuaian-penyesuaian. Ada beberapa hal yang diakui dalam akrual tetapi tidak diakui dalam cash basis. Untuk langkah yang pertama di sini kita akan menuliskan laba bersih dari aktivitas laba bersihnya. Kita lihat pada laporan laba rugi. Untuk laba bersihnya itu bernilai 46.100, maka di sini kita tuliskan 46.100. Selanjutnya itu berupa penyesuaian-penyesuaian yang harus kita lakukan. Untuk yang pertama itu beban depresiasi. Berapakah nilai untuk beban depresiasi? Beban depresiasi diperoleh dari hasil perhitungan dari akumulasi penyusutan yang awalnya itu saldonya 52.800 dan juga pada akhirnya itu ada 45.100 sehingga menghasilkan 7.700. Jika dalam asumsi akrual, akumulasi penyusutan ini diakui. Karena ketika peralatan tersebut telah dimanfaatkan, maka ada beban yang mengikutinya, yakni beban penyusutan senilai 7.700. Maka saldo dari laba bersih 46.100 ini didapat salah satunya dengan cara mengurangi beban penyusutan senilai 7.700. Akan tetapi dalam asumsi cash itu tidak diakui, karena dalam beban depresiasi itu artinya tidak ada kas yang dikeluarkan, sehingga laba bersih 46.100 tadi dengan beban depresiasi, maka beban depresiasi ini bukan dianggap sebagai pengurang, akan tetapi dianggap sebagai penambah karena tidak ada kas yang dikeluarkan. Maka di sini kita tulis 7.700. Selanjutnya itu mengenai kerugian dari penjualan investasi. Dari mana kita mendapatkan informasi bahwa investasi yang kita jual itu mengalami kerugian, itu kita dapatkan dari laporan laba rugi. Di sini terlihat bahwa kerugian dari penjualan investasi itu senilai 4.000. Maka di sini selain itu juga dapat kita ketahui bahwa perusahaan tersebut telah menjual seluruh investasi yang dimilikinya. Dari manakah kita bisa menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut telah menjual semua investasinya? Di sini kita lihat pada laporan posisi keuangan, awalnya investasi jangka panjangnya senilai 45.000 pada tahun 2020. Dan ketika tahun 2021 itu nilainya 0, artinya investasi tersebut semuanya telah terjual. Selain itu juga perusahaan mengakui adanya kerugian sebesar 4.000. Maka di sini perusahaan akan mengkredit akun investasi. Investasi kan merupakan bagian dari aset.
aset itu saldo normalnya berada di posisi debit. Sehingga ketika investasi tersebut dijual, artinya investasi tersebut berkurang. Sehingga berada pada posisi kredit senilai 45.000. Selain itu juga perusahaan juga mengakui adanya kerugian senilai 4.000. Kerugian saldo normalnya berada di posisi debit, sehingga kita tuliskan di sini 4.000. Selain itu juga untuk kas yang benar-benar diterima oleh perusahaan itu bukan 45.000, karena di sini perusahaan mengakui adanya kerugian senilai 4.000, sehingga 45.000 tersebut dikurangkan dengan 4.000 sehingga menghasilkan nilai 41.000. Maka kas yang benar-benar kita terima dari aktivitas penjualan investasi itu senilai 41.000, dan 41.000 ini akan dimasukkan ke dalam laporan arus kas pada aktivitas investasi yang merupakan arus kas masuk senilai 41.000. Selanjutnya di sini kita tuliskan kerugian dari aktivitas investasi tadi kan 4.000. Mengapa di sini kerugian dicatat sebagai menjadi penambah bagi laba bersih? Karena ketika perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka perusahaan tersebut sebenarnya tidak benar-benar mengeluarkan kas, sehingga dia akan menjadi penambah bagi laba bersih. Selanjutnya itu mengenai akun-akun aset lancar selain kas. Yang pertama itu ada akun receivable, yang mana perlu kita ketahui bahwa dalam mencatat aset lancar selain kas itu hubungannya terbalik, sehingga ketika aset tersebut mengalami peningkatan, maka dia akan menjadi pengurang bagi laba bersih. Sebaliknya, ketika aset tersebut berkurang, maka ia akan menjadi penambah bagi laba bersih. Di sini kita akan menuliskan akun T-nya, yang mana pada awal periodenya akun receivable-nya itu senilai 85.400, dan pada akhir periode itu senilai 89.200. Selain itu juga di sini perlu kita ketahui bahwa account receivable itu meningkat karena aktivitas apa, dan ketika dia menurun itu juga karena aktivitas apa. Account receivable itu meningkat ketika kita melakukan penjualan secara kredit, dan account receivable itu akan berkurang itu ketika kita melakukan menerima dari hasil penagihan piutang. Di sini kan dia mengalami peningkatan dari 85.400 ke 80.900, sehingga account receivable di sini itu meningkat karena aktivitas penjualan. Di sini kita lihat pada laporan laba rugi itu terdapat penjualan senilai 945.200, sehingga di sini kita tuliskan bahwa account receivable-nya itu meningkat sebesar 945.000 itu karena aktivitas penjualan. Nah, nilai dari hasil penjualan itu tidak, nilai dari hasil penagihan piutang itu tidak akan sebesar dari hasil penjualan, karena account receivable tersebut mengalami peningkatan piutang. Bagaimana cara menghitungnya? Itu dengan cara 945 tadi dikurangi dengan peningkatan saldo di perubahan saldo pada account receivable senilai 3.800, sehingga menghasilkan nilai 941.200. Di sini kita tuliskan bahwa account receivable meningkat karena aktivitas penjualan itu senilai 945.000. Dan account receivable tersebut meningkat karena menurun karena adanya aktivitas penerimaan piutang itu sebesar 941.200. Tadi kan telah dijelaskan bahwa account receivable atau piutang tersebut meningkat, sehingga dia akan menjadi pengurang bagi kas bersih, sehingga di sini kita tuliskan maka di sini dia akan menjadi pengurang bagi kas bersih yang nilainya akan menjadi minus sebesar 3.800. Selanjutnya itu kita akan beralih ke inventory ataupun persediaan. Di sini inventory juga mengalami peningkatan sebesar 13.100. Pada awal periode nilai inventory-nya adalah senilai 132.700, dan pada akhir periode itu ada 145.800. Di sini juga kita
harus mengetahui inventory tersebut meningkat karena aktivitas apa dan ketika dia berkurang juga karena aktivitas apa. Inventory itu meningkat ketika kita melakukan pembelian dan inventory tersebut berkurang ketika kita melakukan penjualan. Karena di sini inventory mengalami peningkatan, artinya peningkatan tersebut berasal dari aktivitas pembelian. Karena di sini tidak terdapat informasi mengenai aktivitas pembelian, maka kita akan melihat COGS atau harga pokok penjualan yang tersedia pada laporan laba rugi senilai 665.900. COGS ataupun harga pokok penjualan di sini tidak akan dicatat di akun T yang bagian inventory. Kita perlu mengingat bahwa ini merupakan bagian akun T dari inventory ataupun persediaan, sehingga kita akan mencatatnya di posisi kredit senilai 665.900 yang merupakan inventory. Dan senilai 665 yang berasal dari aktivitas pembelian, yang mana nilai untuk aktivitas penjualannya yang pasti akan lebih besar nilainya dibanding COGS ataupun harga pokok penjualannya. Dengan cara menghitung COGS-nya tadi ditambah dengan perubahan saldo pada akun inventory senilai 13.100. Sehingga menghasilkan hasil 679.000. Di sini kita tuliskan inventory yang bertambah karena aktivitas pembelian itu senilai 679.000. Dan karena aktivitas penjualan atau senilai dengan COGS-nya itu 665.900. Sesuai dengan catatan tadi, inventory ini kan juga mengalami peningkatan, sehingga ia akan menjadi pengurang bagi laba bersih, sehingga nilainya juga minus 13.100. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Atika. Kepada Atika, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya peningkatan saldo utang dagang. Di sini peningkatan saldo utang dagangnya yaitu sebesar 4.100 dilihat dari perubahan saldonya. Di mana kita lihat akun T-nya itu akun payable-nya pada saldo awalnya sebesar 100.200. Itu di posisi kredit yang 100.200 dan saldo akhirnya itu sebesar 15.200. Saldo akhirnya itu sebesar 104.300. Nah, di sini akun payable-nya ini mengalami peningkatan, di mana di posisi kreditnya itu ada akun pembelian ditaris tadi, yaitu sebesar 679.000. Di akun payable ini mengalami peningkatan karena transaksi pembelian dan mengalami penurunan ini juga karena transaksi pelunasan piutang. Dan di posisi debitnya itu akun payable-nya itu didapat 674.900 didapat dari 679 dikurang dengan perubahan saldo akun payable-nya. Didapatlah 674.900. Nah, di laporan arus kasnya, laporan arus kasnya utang dagang ini sebesar 4.100 dijadikan sebagai penambah. Karena dijadikan sebagai penambah ini karena kas bersih ini harus laba bersih harus dijadikan kas bersih. Jadi peningkatan saldo utang dagang ini harus dijadikan penambah.
Selanjutnya kontennya tadi ya. Nah, forecast ini kan mengalami peningkatan karena pembelian, yaitu sebesar 679.000 dan akun paybalnya 679.000. Dan mengalami penurunan itu karena pelunasan hutang. Jadi akun paybalnya sebesar 109.900 674.900. Dan cashnya berkurang sebesar 674.900. Selanjutnya yaitu peningkatan saldo accrued payable, di mana peningkatan saldo accrued payable ini kita ambil contohnya pada salaries payable. Nah, saldo awal pada accrued payable ini yaitu 14.300 dan saldo akhirnya 15.200. Nah, di sini kita ambil aja contohnya, misalnya utang gajinya itu adalah sebesar 100.000 di posisi kredit. Di posisi kredit ya. Ya sih. Jadi jumlah gaji yang kita bayarkan kepada karyawan itu yaitu 100.900, di mana 100.000 itu ditambah dengan perubahan saldo pada ikut paybalnya 900. Nah, salaries expense-nya, jumlahnya sebesar 100.000 dan salaries payable-nya sebesar 100.000. Nah, utang gaji ini dibayarkan dengan menggunakan cash. Nah, salaries payable-nya yaitu sebesar 100.900, pada cash 100.900. Nah, pada laporan arus kas, jumlah yang kita tulis yaitu sebesar 900. Di sini peningkatan saldo accrued payable-nya sebesar 900. Kan sesuai ketentuan, jika peningkatan saldo accrued payable itu bertambah akan dijadikan penambah laba bersih dari laba bersih untuk mengubah laba bersih itu menjadi kas bersih. Selanjutnya kita jumlahkan dari laba bersih itu dan semua penyesuaian aktivitas operasi. Didapatlah kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi ini sebesar $45.900. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas investasi. Itu yang di laporan arus kas. Nah, arus kas dari aktivitas investasi ini ada kelompok aset, yaitu penjualan investasi jangka panjangnya ini yang sudah ditulis tadi, yaitu sebesar $41.000, dan ada pembelian tanah. Nah, pembelian tanah ini terus kita lihat sebesar 105.500, di mana ada informasi tambahan bahwa pembelian tanah ini telah diperoleh secara tunai. Jadi pada laporan arus kas itu ditulis pembelian tanah ini 105.500 minus 105.500 karena kita telah mengeluarkan kas untuk membeli tanah itu secara tunai. Selanjutnya, pembelian equipment. Nah, di soal pembelian equipment ini yaitu sebesar pembelian equipment ini soalnya equipment yang atas lagi
peralatan ini dapatlah perubahan saldonya 25.200. Di sini di laporan arus kasnya itu ditulis juga minus 25.200. Karena kan kenapa itu di minus? Karena sesuai dengan informasi tambahan tadi bahwa equipment ini telah jual secara tunai. Jadi kita mengeluarkan kas untuk membelinya. Jadi kas bersih yang terpakai dari aktivitas investasi ini yaitu sebesar minus 89.700. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama itu ada penerbitan saham biasa. Di sini kita memakai akun T-nya dulu, di mana penerbitan saham biasa. Penerbitan saham biasa di sini kita memakai akun return earning, di mana saldo awal dari return earning-nya itu adalah 182.800 dan saldo akhirnya adalah 180.900. Nah, di sini mengalami peningkatan, di mana peningkatan net income di laporan laba rugi kita tadi, yaitu sebesar 46.100. Dan ada dividen yang diumumkan divisi kreatifnya itu sebesar 48.000 didapat dari 46.100 ini ditambah dengan perubahan saldo return earning-nya. Jadi jumlahnya itu return earning-nya sebesar 46.100 dan income summary-nya yaitu pada posisi kredit 46.100. Jadi penerbitan saham biasa kita di sini kan 105.000, sama penerbitan saham biasa kita di sini 105.000 di akun T-nya tadi ya. Nah, dividen payable-nya di sini saldo awalnya yaitu sebesar 10.000. Saldo akhirnya sebesar 12.000. Di sini di bawah 10 di posisi kreditnya itu kita masukin di return earning-nya tadi, dividen yang diumumkan tadi 48.000. Dan di debitnya itu ini dividen yang dibayarkan secara cash, yang kita mengeluarkan cash yaitu sebesar 46.000 dapat dari 48.000 ini dikurang dengan 2.000 perubahan dividen payable tadi. Jadi dividennya, pembayaran dividennya itu sebesar minus 46.000. Jadi kas bersih dijumlahin kas bersih yang terpakai dari aktivitas pendanaan sebesar 59.000. Selanjutnya peningkatan kas bersih untuk tahun 2021 itu sebesar 15.200. Ini peningkatan kas bersih itu didapat dari perubahan saldo pada cash, lalu
Lalu, kas awal periode 1 Januari 2021 itu sebesar 53.700, di mana diambil dari data 31 Desember 2020. Lalu, kita jumlahkan. Nah, jika pada akhir periode ini sebesar 31 Desember 2019, yang dimana angkanya sama dengan data pada akhir periode 31 Desember 2021. Baiklah, selanjutnya akan jelaskan kepada Rizka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan untuk perhitungan arus kas untuk metode langsung. Yang pertama yaitu kita akan menghitung tentang kas yang diterima dari pelanggan. Yang pertama kita taruh yaitu penjualan atau sales, yang mana di laporan laba rugi yang terdapat pada soal pada tanggal 30 yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar 945.200 dolar. Kemudian pada akun receivable di dalam laporan laba rugi yang terdapat pada soal terjadi peningkatan sebesar 3.800 min 3.800. Karena terjadi peningkatan, maka kita ketahui apabila terdapat peningkatan pada akun receivable itu menjadi pengurang. Sehingga yang awalnya 3.800 menjadi min 3.800. Min 3.800. Kemudian kas yang diterima dari pelanggan itu 945.200 dikurang dengan min 3.800 sehingga hasilnya 941.400 dolar. Kemudian kita akan menghitung kas yang dibayarkan oleh supplier. Yang pertama kita akan menghitung pembelian untuk tahun 2021, yaitu cost of goods sold dijelaskan pada laporan laba rugi pada 31 Desember 2021 itu sebesar 665.900 dolar. Kemudian terdapat peningkatan inventories sebesar 13.100. Terjadi peningkatan inventory sebesar 13.100. Kemudian adapun pembelian selama tahun 2021 yaitu 665.900 ditambah dengan 13.100. Adapun menghitung kas yang dibayarkan pada supplier, yang mana pada pembelian selama tahun 2021 kita ketahui tadi kita hitung mendapatkan hasil yaitu 679.000 dolar. Kemudian pada peningkatan akun payable yang kita lihat dari laporan laba rugi terjadi peningkatan akun payable sebesar 4.100 karena terjadi peningkatan sehingga mengurangi pada akun payable tersebut menjadi min 4.100. Maka kas yang dibayarkan pada supplier sebesar 679 ditambah dengan min 4.100. Hasilnya 674.900. Kemudian selanjutnya itu kita akan menghitung kas yang dibayarkan untuk beban operasi. Beban operasi yang pertama yaitu beban depresiasi. Nah, kita ketahui bahwa ada perubahan saldo yang kita kerjakan tadi, ada beban depresiasi mengalami peningkatan sebesar 7.700. Beban depresiasi mengalami peningkatan sebesar 7.700. Karena ini mengalami peningkatan,
jadikan pengurang dari beban depresiasi. Jadi min 7.700. Dan beban naik yang di atasnya tadian, yang beban operasi. Beban operasi ini kita dapatkan pada laporan laba rugi. Laporan laba rugi pada kas, yaitu beban operasi sebesar 200.100 dolar. 200.100 dolar. 200.000, bukan, 200.000. 200.100. Tambah satu lagi yang di belakang 201 kan. 201.100. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada peningkatan accrued payable. Nah, di sini kan masih dalam ini kan penurunan accrued payable, namun di dalam laporan laba rugi yang kami kerjakan ini terjadi peningkatan accrued payable, bukan penurunan accrued payable. Peningkatan accrued payable yang tandanya plus jadi min. Itu sebesar min 900. Maka kas yang dibayarkan untuk beban operasi sebesar 192.500. Kemudian kita akan menghitung kas yang dibayarkan untuk pajak. Nah, beban pajak penghasilan sendiri kita dapatkan dari soal atau laporan laba rugi. Laporan laba rugi di mana pajak di sini beban pajak penghasilannya sebesar 28.100. Karena tidak ada informasi pada laporan posisi keuangan, maka akun kas yang dibayarkan untuk pajak itu sebesar beban pajak penghasilan, yaitu 28.100. Kemudian kita akan membuat laporan arus kas. Seperti tadi, sama seperti laporan arus kas tidak langsung, pertama kita membuat nama perusahaannya terlebih dahulu, yaitu Senol Corporation. Kemudian di bawahnya kita membuat tulisan yaitu laporan arus kas, dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021. Yang pertama kita akan menghitung arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama, penerimaan kas dari pelanggan, yang mana kita dapatkan tadi, kita hitung bahwa penerimaan kas yang diterima dari pelanggan sebesar 941.400. Kemudian kas yang dibayarkan kepada pemasok setelah kita hitung pada perhitungan metode tidak langsung itu sebesar 174.900. Kemudian kas yang dibayarkan untuk beban operasi sendiri kita dapatkan tadi bahwa sebesar 192.500. Dan pembayaran kas untuk pajak itu sebesar 28.100.
dana kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi tersebut sebesar 487.100. Kemudian kita akan menghitung arus kas dari aktivitas investasi. Dari penjualan investasi jangka panjang, nah kita kan tadi sudah menghitung pada laporan arus kas dengan metode langsung, dan kita mendapatkan bahwa penjualan investasi jangka panjang tersebut sebesar 41.000. Kemudian pembelian tanah juga kita sudah cari tadi kan, cari perhitungannya dan pembelian tanah ini sebesar min 105.500. Begitu juga dengan pembelian equipment. Nah, pembelian equipment sendiri kita sudah menghitung tadi pada laporan arus kas dengan metode tidak langsung, itu sama dengan perhitungan laporan kas arus kas dengan metode langsung, yaitu sebesar min 25.200. Maka kas yang terpakai dari aktivitas investasi sebesar min 89.700. Kemudian penerbitan saham biasa itu juga sama. Kita sudah menghitungnya tadi sebesar 105.000. Kemudian pembayaran dividen juga kita sudah mencarinya tadi, mencarinya sama-sama pada laporan arus kas metode tidak langsung, itu sama saja perhitungannya dengan laporan kas dengan metode langsung, yaitu kita mendapatkan hasil min 46.000. Maka kas yang terpakai dari aktivitas pendanaan sebesar 59.000. Kemudian peningkatan kas bersih untuk tahun 2021. Peningkatan kas bersih untuk 2021. Itu kita dapatkan dari penjumlahan, yaitu penjumlahan dari kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, kemudian ditambahkan dengan kas yang terpakai dari aktivitas investasi, kemudian ditambahkan lagi dengan kas bersih yang terpakai dari aktivitas pendanaan, sehingga mendapatkan hasil 15.200. Kemudian kas awal periode pada 1 Januari 2022 itu sebesar kita ketahui pada laporan posisi keuangan sebesar 53.700. Dan kas pada akhir periode yaitu 31 Desember 2021, kas pada akhir periode 31 Desember 2021 ya. Yang tulisan. Yang ini. Yang di awal, yang di bawah 2021. Yang pada keterangan. Nah. Kas pada akhir periode 31 Desember 2021 sebesar 68.900. Dan ini nilainya harus sama. Nilainya harus sama dengan saldo kas per tanggal 31 Desember 2021. Baiklah, mohon maaf sebelumnya. Di sini saya izin untuk merevisi bahwa kan tadi kas yang dibayarkan untuk beban operasi sebesar
192.500. Nah, ini terjadi bukan plus tapi minus. Terus gitu juga sama halnya dengan pembayaran kas untuk pajak. Ini minus bukan plus. Sehingga hasil kas bersih yang dihasilkan yaitu sebesar 45.900. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai penyusunan laporan arus kas, baik dengan metode langsung maupun metode tidak langsung. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.